Halo, halo. Ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai break-even point atau titik impas. Di sini kita akan menentukan break-even point dalam unit dan juga break-even point dalam rupiah. Artinya, kalau kita menentukan break-even point dalam unit, kita akan menghitung pada unit berapakah yang harus kita jual supaya kita berada dalam kondisi break-even point. Sedangkan menentukan BEP dalam rupiah adalah kita akan menghitung total penjualannya itu harus berapa rupiah supaya kita dalam kondisi BEP. Oke, mari kita mulai. Di sini saya punya soal dasar ya. Jadi balik lagi, ini basicnya adalah waktu kita belajar mengenai kontribusi margin. Di sini ada harga jualnya 500, kemudian biaya variabelnya 350, kontribusi marginnya 150. Diperoleh dari 500 dikurangi 350. Biaya tetapnya diketahui 45.000. Jadi ketika kita menjual satu unit, ini kita mengalami kerugian 44.850. Kemudian jangan lupa untuk mencari prosentase itu harga jualnya dianggap 100%, yaitu 500 dibagi 500 kali 100 sama dengan 100%. Sedangkan prosentase biaya variabel adalah 350 dibagi 500 kali 100%, ketemu 70%. Prosentase kontribusi margin adalah 150 dibagi 500 kali 100%. Atau boleh juga prosentase kontribusi margin ini diperoleh dari prosentase harga jual dikurangi prosentase biaya variabel. Ini sering saya ulang ya, jadi harus selalu diingat. Oke, nah di sini ini kondisinya kan rugi ya. Jadi kita ingin tahu nih, bagaimana cara mengetahui kapan break-even point. Jadi kapan kita pengen tahu supaya ruginya nol atau labanya nol. Itu unitnya berapa sih? Atau total penjualannya berapa? Oke, jadi ada dua cara untuk mencari break-even point. Yang pertama adalah kita mencari break-even point dalam unit, dan yang kedua mencari break-even point dalam rupiah atau total penjualan. Nah, ini kebanyakan ya, total penjualannya. Kita hapus dulu. Total penjualan. Oke. Nah, ini yang pertama, kita mencari dulu BEP dalam unit. Ini ada rumusnya, harus dihafalkan. Rumus break-even point dalam unit adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Jadi logikanya begini ya. Break-even point itu adalah kondisi di mana ruginya nol dan labanya juga nol. Artinya, kontribusi margin ini jumlahnya harus sama dengan biaya tetapnya. Sorry, ini kayaknya bukan di unit ya. Ini saya pindahkan di sini nih. Copy di total. Nah, ini kita hapus. Nah, ya, jadi di totalnya. Jadi total kontribusi margin itu jumlahnya harus sama dengan biaya tetap supaya dia nol. Nah, makanya rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin. Ini kenapa di sini nih harusnya. Oh iya, benar deh. Saya tengahin dulu. Jadi rumusnya adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Jadi biaya tetapnya adalah ini, karena dipindah tapi menghilang ya. 45.000 dibagi kontribusi marginnya per unitnya 150. Jadi rumusnya 45.000 dibagi 150. Maka ketemu 300 unit. Jadi BEP akan terjadi pada penjualan
sebesar 300 unit ya. Jadi ini bukan penjualan ya, terjadi pada unit, bukan penjualan ini kalau unit. BEP akan terjadi pada unit sebanyak, bukan sebesar ya, sebanyak 300 unit. Jadi kalau kita menjual 300 unit akan terjadi BEP. Ini kita buktikan ya di sini. Harga jualnya tetap pakai yang dasar tadi ya, harga jualnya 500, biaya variabelnya 350, kontribusi marginnya 150. Unitnya 300. Ingat ya, kalau unit itu harus sama. Harga jual unitnya harus 300, biaya variabel juga 300, kontribusi margin juga 300. Totalnya kita cari 500 kali 300 sama dengan 150.000. Biaya variabelnya 350 kali 300 sama dengan 105.000. Kontribusi marginnya 150 kali 300 sama dengan 45.000. Y tetapnya tadi diketahui, oh, ini salah nih, sebentar. Ini diperoleh dari J kali K. Oke, ini sama dengan J kali K. Ini bukan 14 ya, B tetapnya dari sini nih. Ini berubah karena tadi di Y tetapnya ini. Ah, oke. Jadi kontribusi marginnya 45.000, ya tetapnya 45.000, maka rugi labanya tidak ada atau nol. Jadi dengan harga 500, ya variabelnya 350 dan kontribusi marginnya 150 dengan biaya tetap 45.000 akan mengalami BEP jika unit yang dijual adalah 300. Ini kalau mencari BEP per unit ya, rumusnya biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Sekarang yang kedua, kita akan mencari BEP dalam rupiah. Pada penjualan berapa rupiah supaya bisa mengalami BEP. Oke. Jadi rumusnya adalah sama biaya tetap dibagi kontribusi margin rasio. Jadi yang dibagi itu rasionya, bukan bukan CM-nya ya. Ini berarti 45.000 dari angka ini biaya tetap dibagi dengan 30. Kita tulis saja 30% ya, karena dia persentase. Nggak bisa ini. Sama dengan 30 kali 100. Oh, dibagi 100. Ini kita tulis aja deh 30% ya. Oke. Jadi kalau kita cari 40, kenapa nggak bisa nulis 30%? Oh, 0,3 karena dia ini ya, kita tulis gini aja. Bentar, 30%. Hmm, ini kenapa ini kok nggak bisa? Ini dulu. Nah, ini sebenarnya 0,3 ya, dibulatkan ya. Jadi ketika 40 ini 45.000 dibagi 30% sama dengan 150.000. Artinya ketika BEP ini akan terjadi jika total penjualannya 150.000. Maka kita buktikan di sini. Kita cari dulu total penjualannya 150.000. Angka ini ternyata belum tahu ya. Kita
mengetahui harga jualnya 500. Total penjualan 150.000. Berarti berapa unit? Berarti ketahuan unitnya adalah 150.000 dibagi 500 sama dengan 300. Kalau unitnya satu ketahuan, maka tiga-tiganya tinggal disamakan. Oke, kita masukkan 150, 105 ini salah ya, ini ambil dari sini. Oke, tetapnya. Oke, sehingga ketika total penjualannya 150.000 ketemu BEP-nya 0. Jadi ini intinya BEP itu bisa dicari unitnya, bisa juga dicari penjualannya. Boleh salah satu. Toh jawabannya juga sama gitu ya. Oke, berikutnya kita akan menghitung break even point untuk multiple produk. Jadi produknya tidak hanya satu, tapi di sini ada 2 produk. Bagaimana menghitungnya? Oke, kita mulai. Di sini ada soal diketahui produk A dan produk B. Penjualannya, itu total penjualannya yaitu 25.000. Persentasenya 100. Sedangkan produk B 45.000. Kemudian total dari produk A dan produk B totalnya adalah 70.000. Sedangkan variabel cost-nya per unit, yang tadi kalau penjualan harga ya, per unitnya 15.000. Produk B 33.750. Maka totalnya adalah ini sama dengan 15.000 ditambah 33.750 ketemu 48.750. Kemudian kontribusi marginnya adalah selisihnya 25.000 dikurangi 15 sama dengan 10. Yang produk B kontribusi marginnya 45.000 dikurangi 33.750 sama dengan 11.250. Ini juga begitu, dikurangi 70.000 dikurangi 48.750 ketemu 21.250. Ya. Jadi ini produk A dan produk B dijumlahkan. Nah, biaya tetap itu tidak di produk A dan tidak di produk B, tapi di total AB. Karena biaya tetap itu biaya yang digunakan bersama-sama oleh produk A atau produk B. Artinya kalau Anda tidak memproduksi produk B, biayanya tetap segini. Anda hanya produksi produk B doang, biayanya juga segini. Anda produksi A dan B, biayanya juga segini. Jadi itu ciri khas dari biaya tetap yang sudah kita pelajari di sesi-sesi sebelumnya. Jadi kontribusi margin gabungan 21.250. Sedangkan biaya tetapnya 20.000. Jadi masih ada laba sebesar 1.250. Nah, sekarang kita akan mencari berapa BEP dengan menggunakan multiple product. Jadi rumusnya adalah BEP multiple product itu rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin rasio total. Jadi rasio totalnya ya. Nah, ini tadi rasionya sama caranya ya. Pokoknya kalau penjualan itu 100%, kemudian ini per total. Jadi bukan ditambahkan ini ya, tapi ini berubah. Persentasenya adalah dari ini persentasenya adalah 48.750 dibagi 70.000 kali 100%, ketemu 69%,6. Persentase kontribusi margin diperoleh dari 21.250 dibagi 70.000 ketemu 30,35%. Oke ya. Nah, berarti kalau kita masukkan rumus, biaya tetapnya adalah 20.000, kontribusi margin rasio totalnya 30,35%. Ini desimalnya banyak ya. Kalau mau dibulatkan, boleh 2 desimal aja. Oke. Jadi hasilnya BEP-nya adalah penjualannya dalam rupiah ini ya, sebesar 65.882. Jadi kalau jual segini akan mengalami break even point.
Nah, sekarang sudah diketahui BEP multiple produknya 65,882. Artinya jika penjualan produk A dan penjualan produk B senilai 65.882, maka perusahaan akan mengalami BEP. Nah, setelah ketemu angka ini, kita akan mencari BEP masing-masing produk. Penjualan total 70 diperoleh dari produk A 25.000, produk B 45.000. Jadi ini dijumlahkan ya. Nah, oke. Saya ulangi lagi, 70.000 diperoleh dari 25.000 ditambah 45.000. Kemudian kita mencari persentase. 70.000 itu 100%-nya. Nah, berarti 25.000 itu berapa persen? Yaitu 25.000 dibagi 70.000 kali 100% sama dengan 36%. Persentase produk B diperoleh dari 45.000 dibagi 70.000 kali 100% sama dengan 64%. Kemudian BEP masing-masing produk kita cari. Untuk totalnya 100%-nya adalah 65.882 diperoleh dari ini tadi ya. Nah, sekarang untuk produk A berarti berapa? Berarti 36% kali 65.882 ketemu 23.717,65. Sedangkan BEP rupiah untuk produk B diperoleh dari 64% dari 65.882 ketemu angka 42.164,71. Demikianlah materi mengenai BEP untuk multiple produk.